Anthony Wicklow Gavin Green sejak kecil selalu mempertanyakan agamanya. Semakin tumbuh dewasa semakin banyak pertanyaan yang ia miliki, hingga suatu hari ia memutuskan untuk lupakan agama tujuan hidupnya untuk mencari uang. Ia berpikir bahwa kekayaan pangkal kebahagiaan, ia pun melakukan penelitian agar bisa kaya namun tanpa kerja keras. Inilah awal mula ia menemukan Islam. Seperti apa lika-liku perjalanannya menemukan Islam dalam pengalaman spiritualnya. Anthony lahir di Tanzania, Darussalam. Ayahnya adalah seorang administrator kolonial di kerajaan Inggris terdahulu. Ibunya adalah orang Polandia dan seorang Katolik Roma sehingga Anthony dibesarkan sebagai Katolik yang baik. Sejak kami lahir, kami terdaftar di sekolah asrama Katolik Roma yang sangat terkenal. Sebenarnya itu adalah sekolah asrama biara yang berarti itu juga sebuah biara tempat para biarawan tinggal dan mengajar. Tempat ini disebut sekolah, jelasnya. Di usianya yang baru 2 tahun, Anthony dan keluarganya pindah meninggalkan Darussalam. Ia dan saudara laki-lakinya pun masuk di sekolah agama Katolik. Anthony kecil kerap mendengar sebuah doa yang diucapkan di sekolah maupun dari ibunya, di mana tersirat bahwa konsep Trinitas pada Tuhan. Aku berkata pada diriku sendiri, bagaimana Tuhan bisa memiliki ibu? Tuhan seharusnya tanpa awal dan tanpa akhir. Bagaimana Tuhan bisa memiliki ibu? Jadi aku duduk di sana memikirkan ibu Tuhan ini dan saya memutuskan untuk diri saya sendiri bahwa jika Mary adalah ibu dari Tuhan, dia pasti Tuhan yang lebih besar dari Tuhan, kenang Anthony. Anthony juga kerap mempertanyakan momen pengakuan dosa dalam agamanya yang menurutnya tak masuk akal. Beranjak remaja, Anthony mulai mengembangkan banyak pertanyaan dalam dirinya mengenai agamanya yang mulai diragukan. Namun, belum sampai menemukan jawabannya, Anthony ditinggal oleh ayahnya yang pindah bekerja ke Mesir. Anthony yang sendiri di asrama Katolik, mulai merasakan hal yang tidak rasional dalam agamanya. Ia bahkan berpikir bagaimana asal mula manusia dan apa tujuan hidup yang tak ia temukan di agamanya. Beruntung, Anthony mulai mendapat pencerahan dengan berpikir untuk mengenal agama lain. Saya berpikir tentang tujuan hidup. Saya mulai berpikir, saya mulai mencari melalui agama lain. Anda tahu apa saja yang saya pikir dapat memberi saya wawasan dan pemahaman tentang apa tujuan hidup. Itu terjadi ketika saya 19 tahun setelah menghabiskan liburan di Mesir. Saya memiliki percakapan tentang Islam, kenangnya. Percakapan yang berlangsung selama 40 menit itu membuahkan keraguan besar pada Anthony akan agamanya. Ia semakin merasa bahwa agama yang ia peluk tak rasional dan mulai terbuka untuk mengenal Islam. Namun, Anthony masih belum meyakini Islam sehingga ia justru terombang-ambing dalam keraguannya. Anthony yang bingung akhirnya malah memilih minum alkohol dan merokok hingga mabuk. Tetapi itu adalah titik perubahan besar dalam hidup saya. Anda bisa mengatakan itu adalah pencerahan. Tidak seorang pun jika Anda sedang dalam perjalanan spiritual pencarian kebenaran, Anda tidak akan berpikir bermimpi melihat Islam. Tapi semuanya bertahap, imbuhnya, di usianya yang sudah 19 tahun, Anthony menjadi bagian dari kelompok hippie. Ia sempat melupakan agama, melupakan spiritualitas, melupakan segalanya dan hanya berpatokan pada dunia. Di sini, Anthony mulai fokus untuk mencari uang agar mendapat kebahagiaan yang tak dimilikinya saat mendalami agamanya. Bagaimana saya menghasilkan banyak uang dengan sedikit usaha karena siapa yang ingin bekerja keras, yang ingin menghabiskan seluruh waktu bekerja? Anda menginginkan uang dan kemudian Anda ingin menikmati uang itu. Jadi lebih sedikit bekerja lebih banyak uang, itulah yang kita butuhkan, kenikmatan maksimal, tegasnya. Awalnya, Anthony berpatokan pada orang-orang Jepang. Namun, Anthony merasa tak sesuai dengan cara kerja yang begitu keras. Lalu, Anthony mulai melihat pada orang Arab Saudi yang bisa mendapat uang meski hanya bekerja santai. Di sini, Anthony juga melihat Al-Quran yang selalu dipegang oleh orang Arab Saudi. Itulah yang memotivasi saya untuk pergi ke toko buku dan saya mengambil terjemahan Quran dan Anda tahu apa yang saya yakini harus seperti itu karena saya benar-benar hanya mendekati Quran karena penasaran untuk melihat apa yang dikatakannya, imbuhnya. Usai membeli Al-Quran, Anthony langsung membacanya ketika berada di kereta.
Antoni sendiri merupakan pembaca yang cukup baik dan cepat sehingga dengan mudah memahaminya. Dalam sekali membaca, Antoni segera meyakini bahwa Al-Quran memang berasal dari Allah. Saya berkata untuk saya sendiri jika saya pernah membaca buku yang dari Tuhan ini, dan yang benar-benar bisa saya katakan adalah saat saya menyadari dan saya percaya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan, jelasnya. Antoni lalu beranjak lagi ke toko buku dan menemukan dirinya berada di bagian mengenai masjid dan Nabi Muhammad serta tata cara salat. Ia pun takjub dengan bacaan di buku-buku tersebut dan segera meyakini bahwa Tuhan hanya satu, yakni Allah. Aku percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan Muhammad adalah utusannya, terangnya. Setelahnya, Antoni lalu pergi ke masjid dan salat. Orang muslim di sekelilingnya lantas mengajari Antoni tata cara salat. Sepulangnya dari masjid, Antoni merasakan perasaan luar biasa yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Di situ, Antoni lantas segera menjadi mualaf dengan mengucap syahadat. Meski Antoni sempat kesulitan beradaptasi, bahkan nyaris keluar dari agama Islam, namun keteguhan dan keimanannya membawa Antoni untuk kembali meyakini Islam. Kini, ia pun bangga dengan keyakinannya sebagai seorang muslim.